lagi viral juga ya Mi, Iya. rumah yang di Jember itu. Nah, ada momen mungkin nih, momen yang paling Mami inget masa Momen kecil? pasti masa kecil aku, kan aku dari SMP di sana. Sebelumnya aku ada di daerah Kampung Ledok namanya. Jadi aku SMP kelas 1, aku pindah di Sumbersari. Momen-momennya ya salah satunya kayak kolam renang yang sekarang masih ada. Terus kemudian boneka-boneka aku juga masih ada. Piala-piala aku dapat penghargaan juga masih banyak ketika aku masih sekolah. Terus yang lain ya paling ya di kamar. Di kamar itu kan soalnya kan tidurnya aku walaupun ada kamar, tetap tidurnya aku ya sama papi sama mami. Berarti udah banyak juga ya barang-barang masih pada kumpul Masih. di situ ya Mi? Jadi semua barang masih bisa dikenang dan masih ada di sana. Karena memang aku tidak, kalaupun memang harus diperbaiki, tidak merubah bentuk yang ada. Jadi memang kalau misalkan gini, itu kan rumahnya artis gitu, udah rumahnya Dewi Persik. Tapi orang tuaku, terutama mami aku tuh pengennya, termasuk almarhum papi aku, jangan pernah merubah rumah gitu. Jadi kalau diperbaiki, mungkin kalau ada bocor-bocor itu iya. Tapi kalau misalkan merubah, terus kenapa aku nggak pakai desain apa itu desain papi aku? Tapi berarti struktur masih Masih struktur asli ya, bangunan Mi, dari- lama, ya. cuman kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki ya diperbaiki gitu. Tapi Mi, ada nggak sih keinginan mungkin untuk menghabiskan masa tua gitu di Jember, di rumah Mami yang lama? Ada nggak? Kalau masa tua aku sih pinginnya ya sama keluarga. Tapi kalau misalkan dibilang mau di sana ya iya ya, karena memang kuburan papi aku ada di sana. Cuman kan aku nggak tahu nih. Kalau masa tua aku mau di mana, aku juga bingung nanti apa kata suamiku suatu saat nanti. Jadi aku ngikutin aja, pengennya sih bisa kumpul sama orang tua, sama keluarga, nggak jauh-jauh. Tapi balik lagi kan semua kan apa kata suami kalau misalkan kita sudah menikah. Tapi kan ada beberapa spot juga ya Mi di rumah yang Jember itu, katanya ruang makan itu adalah salah satu spot yang paling favorit ya di keluarga itu, kenapa Mi? Karena di situ ada ikan duyung. Oh, ikan duyung. Ikan duyungnya itu bentuk mukanya aku, badannya juga aku. Oh, Jadi aku iya. dari kecil tuh cita-citanya pengen jadi ikan duyung kan. Jadi di situ ada kolam ikan. Nah, kolam ikannya di situ kalau misalkan makan, kalau misalkan lagi ngelamun atau apa, aku nggak pernah makan di meja makan. Tapi berseberangan dengan meja makan, aku mesti makannya di dekat kolam yang ada ikan duyungnya. Jadi kolam buat berenang aku sendiri ada, kolam ikan duyung ada. Jadi papiku tuh bikin kolam renang khusus buat aku. Apa ya, semana ya? Semana ya? Ya kecil sih gitu kolam renangnya, tapi memang itu untuk aku gitu. Tapi Mi, Mami kan juga sempat pakai topi dinas papi ya, almarhum Papa. Iya, Nah, iya. mungkin hal pertama kali yang Mami inget pas tiba-tiba pakai topi dinas itu apa sih? Hal yang paling diingat Tiba-tiba saat ya pakai ketika papi pulang dari dinas, papi langsung pakai ke aku. Itu biasanya papi langsung pulang kerja, dia pasti langsung taruh topinya kasih ke aku. Tapi kalau misalkan memang ada kesempatan yang momen untuk bisa mengulang masa dimana sama almarhum gitu, mungkin momen yang pengen banget Mami ulang itu apa dengan almarhum? Kalau misalkan dibilang pengen mengulang ya pasti waktu ini harusnya nggak kebuang ya, harusnya buat papi aku. Cuman kan selama ini aku bukan membalas jasa orang tua aku, karena itu tidak akan pernah terbalas apa jasa orang tua yang kita kasih. Hanya ketika papi aku sakit, semua waktu aku habis untuk mencari rezeki buat kesembuhan papi aku. Jadi aku lulus SMA, aku di Jakarta, papi aku masih sakit kan, sampai papi aku akhirnya pensiun. Jadi semua biaya kan alhamdulillah Allah kasih ke aku, dipercaya sama Allah itu dari anak-anak itu adalah aku. Jadi hidup aku bayangkan di luar, waktunya ya paling video call. Nah, semua dana yang masuk kan pasti buat orang tua aku, buat papi aku. Sampai akhirnya papi aku menghembuskan nafas terakhir pun itu bersama aku. Jadi apa ya, nggak ada penyesalan lah. Aku masih bisa merawat, aku masih bisa membiayai papi aku. Oke nih, terus kan mungkin nasihat yang Mami kan sekarang udah terkenal sama halayak luas ya, jadi seorang Dewi Persik yang dikenal dengan banyak orang gitu. Nah terus mungkin ada nggak sih nasihat dari almarhum Papa yang mungkin Mami ingat yang buat Mami DP ini bisa jadi sampai kayak sekarang ini? Nasihatnya jangan pernah takut selama kita melakukan hal yang benar, karena banyak tangan-tangan Allah yang akan tolong kamu. Jadi jangan pernah merubah prinsip kamu yang sudah mendarah di daging kamu.
Terus tanggapan nih Mi, kan rumah Mami juga yang di Jember kan lagi viral lagi kan. Terus kelihatan memang luas banget kan ya halaman, spot-spot fotonya juga kelihatan. Dan netizen juga banyak yang bilang, oh Dewi Persik mah udah kaya nih dari lahir, ayah juga polisi, ibu juga seorang guru. Nah tanggapan Mami gimana nih Mi dibilang udah kaya dari lahir gitu? Aku dari kecil alhamdulillah tidak pernah kekurangan apapun itu. Tapi orang tuaku mengajarkan aku untuk hidup sederhana. Jadi kalau misal, karena aku kan tidak pernah bareng dengan orang tuaku. Orang tuaku tuh selalu pindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Jadi orang tuaku ya semuanya demi anak-anaknya. Masalah orang-orang bilang aku kaya dari kecil, itu balik lagi di kehidupan persepsi dari masyarakat. Kalau aku pribadi, aku dari kecil diajari sederhana sama orang tua. Aku tidak pernah merasa diriku anaknya siapa gitu. Karena selama ini apa yang aku dapat dari orang tuaku semuanya alhamdulillah sangat melebihi daripada cukup.